Dulu dulu dia pernah kan, sebelum kita tahu kalau dia penjual karpet kan di Medan sana. Tiba-tiba aku masuk di komalnya. Aku ngetik di bawah kan. Oh, ternyata kau penjual karpet. Kan selalu dimaki-makinya aku kan, bilang sapam gitu kan. Aku dapat dia jualan karpet. Aku ngetik, istrinya teriak, Papa, Bang Suma, Pak Bang Suma. Dimatikan live-nya. Dimatikan live-nya si penjual karpet tadi. Aku bilang, oh jadi kau selama ini jualan karpet. Oh, aku tulis kan, coba perhatikan umat Islam. Ini penghujat Islam, jangan beli karpetnya. Langsung dimatikan live-nya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Makasih Bang Juma udah dikasih naik, Masya Allah. Berkah barok. Adik kenapa? Kenapa? Masya Allah sekali dinaikkan. Maksudnya? Aa mana sayang? Bunda? Oh. Halo, semangat Halo. malam. Ya, malam. Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka kamera. Masih kurang pengikutnya, Bang. Hah? Kurang pengikut. Masa sih? Iyo. Nggak bisa Kenapa ya? nggak bisa, iya betul. Ya lain kali deh. Mau nambah Oke. followers dulu. Oke, thank you. Makasih ya. Silakan teman-teman non-muslim lainnya ajukan permintaan. Ajukan permintaan, kita diskusi bahas tema ini. Temanya gampang, saatnya kalian buktikan gitu bahwa kalian adalah murid Yesus. Kalau ini mesin ketik ini dia, cara sendiri dia ini. Selamat sore Bang Juma. Ya, selamat sore. Ada tema itu, bukti kau pengikut Yesus, apa buktinya? Yesus yang Kristen tak ikut Juma. Ya, mulai Ya, curhat, apa perintah mulai ngomong. Yesus yang Kristen ikut Juma? Mulai. Aku kan tanya, Jangan begitu. apa Aku perintah nggak Yesus tanya yang itu. Kristen tak ikut Juma? Temanya Ya, sesuai apa tema, Zuma. bukti? Apa bukti kalau Anda itu pengikut Yesus? Buktinya apa? So kami ikut semua perintah Yesus. Nah, mana perintahnya ibadah minggu? Di mana Yesus kata mesti ibadat pada hari Ahad? Mana perintahnya Yesus ibadah minggu? Ya di mana Yesus perintah mesti Mana ibadat hari Ahad? perintahnya ke gereja? Kami pergi gereja tiap hari pun boleh. Mana perintahnya Natalan? Apa bukti kau itu muridnya Yesus? Apa buktinya? Bukti. Kami, Yesus bilang jangan ceraikan istri, kami tidak ceraikan. Oh, Yesus bilang jangan berdusta, kami tidak berdusta. di mana itu Yesus Yesus bilang katakan? kasihilah sesamamu manusia Di mana? seperti Di dirimu mana? sendiri, kami ikut. Di mana kalian itu mengikuti ajaran Yesus? Di mana? Kasihilah buktinya? sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kami Enggak ikut. enggak ada. Masa Itulah mengasihi perintah manusia? agung Masa mengasihi Yesus manusia? Zuma. Wih, bicara sendiri kau. Udah masih gila kau kayak dulu ya. Masa dikatakan mengasihi kalau mengajak manusia menyembah kepada Yesus? Yuk. Kan Ayo. perintah Yesus kasihilah sesamamu Ya, manusia iya. seperti dirimu Iya. sendiri. Apakah dikatakan kasih kalau mengajak manusia lain menyembah Yesus? Apakah itu kasih?
apa kaitan dengan penyembahan? Ini Loh, kasihi sesamamu kamu manusia. disuruh mengasihi, tetapi kamu suruh manusia menyembah Yesus. Kau tahu nggak akibat menyembah Tiada Yesus itu? kaitan penyembahan dengan mengasihi sesamamu manusia. Akibat menyembah Yesus itu tahu apa akibatnya? Kau tahu apa akibatnya Allah menyembah Bapa Yesus? sendiri suruh menyembah Yesus. Mana dalilnya? Ibrani 1 ayat 6. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Penipu. Penipu. Ibrani 1 ayat 6. Penipu. Penipu. Kau itu penipu kelas ulung. Saya bilang, mana perintahnya Yesus menyembah? Penipu. Luar biasa kau memang. Kau seperti pembawa agamamu. Tidak ada dalilnya bahwasanya Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Di Ibrani 1 itu keterangan orang yang tidak jelas siapa penulisnya, yang mengatakan bahwa semua malaikat menyembah Yesus. Kata siapa itu? Firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan. Jadi kau cuma ngarang bebas. Itu namanya penipu. Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Masih banyak pengganggu juga. Banyak pengganggu. Penipu. Ibrani itu bukan firman Tuhan. Bukan sabda Yesus. Sampai hari ini Kristen nggak tahu penulis buku Ibrani itu siapa. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Ada onde-onde kah? Halo abang. Dibawa ya bang ya. Abang kayak yang kupingnya rusak. Dipanggil-panggil diam-diam aja. Silakan saudara-saudara yang mengaku pengikut Yesus, silakan buktikan ke kami kalian pengikut Yesus. Bukti sehari-hari atau apa gitu dalam kehidupan kalian. Apa buktinya? Kan gitu. Semangat malam. Halo. Halo saudara Johannes. Semangat malam. Wih. Meow. Wih. Meow, meow, meow. Kok dipanggil halo halo kayaknya tidak paham nih. Mbek. Mungkin paham. What? Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan abang. Katolik. Ya, buka kameranya. Kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Bisa pakai kamera lah. Pakai kamera bang di sini diskusinya bang. Silakan buka kameranya. Ayo abang. Abang Rafael Rumapea. Silakan. Iya. Kalau nggak pakai kamera gimana, Bang Juma? Di sini harus pakai kamera abangku yang ganteng. Aduh. Buka lah. Enggak, saya mau pesan aja Pak Bang Juma. Apa itu?
jangan saling menghujat aja sama. Nggak ada yang menghujat bang. Iya, maksudnya jangan saling menjelek-jelekan agama lain, walaupun Bang Juma tak paham masalah agama Kristen ya, udah dipelajarin gitu. Nggak ada saya jelekkan bang. Memang sudah kayak gitu, produknya memang dari sana. Nggak ada, Bang Juma aja nggak mau baca semua, cuman dipelintir-pelintirin aja gitu. Contoh yang saya pelintir apa? Ya, ayat-ayat itu kan cuma dibaca aja. Apa yang ku pelintir? Banyak Bang Juma. Oh, kalau cuman ngomong kayak gitu kayak Paulus dong. Ngomong doang, gak ada bukti, kan gitu bang. Jangan niru-niru Paulus lah. Ini kan sekarang udah zaman canggih. Katanya kalian pengikut Yesus, tapi kok karakternya ikut Paulus. Gimana sih abang-abang ini? Apa itu? Kemarin malam kita ketemu di warkop. Sopo iki? Kita ketemu di warkop bang sama oh iya Bapak Ambon, iya kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu temanku Papa Ambon. Bang Arif tadi ada video call. Beliau dari Bau-Bau sudah berangkat kembali ke kantor pusat Mahkamah Agung. Halo saudara Immanuel. Saya diskusi dengan Yesus kah? Halo? Halo? Yesusnya pergi. Karena ketahuan Yesus lari dia. Ada yang nggak panas deh? Silakan teman-teman ajukan permintaan. Neng, apa beli air besar ya? Makasih sayang. Adik pesan kopi katanya. Kai, kenapa moderator menaikkanku bang? Aku lagi pengen nonton kau aja. Capek aku lagi capek pulang kerja. Aku lagi malas debat aku sama kamu. Iya udah tidur sana tidur. Itu nggak tahu moderator menaikkan Anda. Aduh sayang deh sama aku. Aduh puji Tuhan. Enggak. Sayang Kamu moderator sama mau aku. ini mau dimintai keterangan temannya yang kemarin itu. Katanya cek per cek itu sepupunya kamu katanya. Siapa si Brondon tuh? Iya si Broncong. Oh broncong ya. Kenapa deh bang? Katanya kamu sama dia itu saudara. Aduh memang si Zuma ini ahli dengan menambah kata-kata. Aku capek. Aku lagi pengen enak ngeliat lu aja lagi santai gini ngeliat posisi lagi capek kan. Malas debat. Katanya. Apa katanya? Katanya sih gitu, kamu sepupuan. Sejelas itu kau lihat aku berkelahi sama dia sepupuan. Matamu itu salah. Mungkin kesini matamu gini nih. Salah lihat kau mungkin tuh. Sejelas itu ibaratnya gini loh bang. Kalau orang masuk ke rumah orang itu boleh marah, tapi harus ada apanya. Jangan terlalu marah gitu. Susah wak. Boleh nggak sebagai persahabatan kamu bujuk-bujuk teman-teman kita yang ahli dalam Bible Makna Kokomalku, kayak pendeta, pastor, guru sekolah minggu gitu, ajaklah ke sini, Ada. bincang-bincang. Gini. Tapi di kedai tua ada Sintua namanya. Tahu kok Sintua? Sintua di kedai tua pula kok semalam lagi. Bukan. Dia tuh duduk di kedai tua tuh. Ibaratnya dia sering-sering cari ilmu. Aku pun di sana sering-sering juga tentang Ya agama. suruhlah naik ke sini.
Bukan, dia nanti dari HP ku. Kalau mau besok. Oke, aku tunggu ya. Dia lah, Sintua dia. Ibaratnya Sintua tuh kalau Sintua ini apa ya? Di bawah pendeta lah ilmunya. Oh iya, boleh. Suruhlah ke sini ya. Aku tunggu Pakai ya. HP ku nanti apa sama dia? Iya. Apa Aku perlu aku viral bayar? aku gara-gara kau. Awas kau nanti ketangkap ke semua pasukan mereka kata. Aku baik-baik aja, nggak ada. Memangnya nyata-nyata aja yang ku bilang nanti ketangkap kau kata. Apa pula pasukan ada? Awak sesak napas bang kalau naik ke live-mu nih bang, serius. Ada deg-degan gitu, ibaratnya kayak ada efek sampingnya gitu. Sampai. Naik ke live-mu nih, rada-rada kalau kita baik masuk rumah pribadi, kalau kita agak jahat masuk penjara awak. Makanya agak rada-rada gini-gini jantung tuh. Ini ada pendeta dari Papua nih. Halo saudara Ampi. Selamat malam Bang Suma. Malam juga. Buka kamera kabar, Bang saudaraku. Suma? Baik. Bang Hayat kan? Silakan. Hayat tah. Bukan, beliau ini jenggot maut. Wih, jenggot maut. Kau kayak nggak berjenggot. Kau jenggotmu di leher ini kuliah. Halo saudara Ampi, buka kamera. Ngomongin orang yang Halo. ngomongin diri sendiri kau nih bang. Dosa. Kau. Serius? Enggak, serius. Aku temanan sama beliau ini. Halo, saudara Ampi. Halo abangku yang baik hati dan tidak sombong. Iya, saudaraku. Jenggot naga, silakan buka kamera. Moncong yang tak bisa membuka maskernya. Apa pula kau Oke, begitu aku ngomongnya? buka kamera. Ayo kita debat. Apa Ayo ya, masalahnya? ayo, silakan. Nah, tengoklah kan. Nah. Selamat malam. Iya, malam. Jangan kau makan hand body ya. Ngapain kau makan hand body malam-malam? Kau punya Kau kira nggak tua ini matamu nih nggak tua nih. Ini abang ini yang dibawa. Dia makan hand body tuh coba ya. Wih, embody Bang apa? jenggot. Ganteng kali Itu. jenggot kau bang. Bah. Kalau dikibas itu bang dikibas ke muka tuh. Ceng. Woi. Sembiriwing bang. Kutu jenggot itu udah kayak kecoa itu. Apa masalahmu Suma? Oke. Gak apa-apa. Itu ada Saudara tema aku tuh. lanjut. Ada tema Suma apa masalahmu bukti? apa? Ada tema di sini apa bukti Iya, Kristen temamu itu? masalahmu apa? Pertanyaanmu apa? Apa sih? Sederhana ini. Kesempatan untuk memberikan bukti kepada kami bahwa saudara kami Kristen itu adalah pengikut Yesus, kan gitu. Silakan. Oh, membuktikan bahwa Kristen itu mengikuti Yesus ya? Ya, Kalau saya bisa buktikan apa konsekuensinya buat Bang Suma? berarti Anda mencoba untuk menipu saya. Ah, kau yang menipu di sini kok. Iya, karena Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi Anda mau mencoba membuktikan Kristen itu gimana pengikut ceritanya. Yesus, makanya dia mengajarkan Nah. tentang kasih karena Yesus mengajarkan tentang I- kasih. Itu Bukan makanya kayak saya Islam mengajarkan tentang kekerasan. minta buktikan gitu, Bang. Oke, saya Silakan, jangan buktikan. emosi Buka Yohanes dulu. 10 ayat 16. Buka Yohanes 10 ayat 16. Buka. Yohanes 10, 16. Masih ada lagi domba-dombaku itu. Oh, buka dulu, makanya. Dibaca aja. Apa katanya di situ? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan. Itu berbicara Oke. tentang orang Israel. Dengar dulu semua, Baik. kau diam. Itu Tuh, berbicara katanya kasih, Yesus bicara aja berkata berapi-api, untuk mana sih? orang Israel, tetapi Yesus berkata bahwa ada di luar orang Israel itu yang perlu ia selamatkan, yaitu orang-orang yang mau percaya kepadanya. Begitu. Oke, baik. Kau Boleh jangan sembarang. boleh saya bicara? Silakan. Oke, baik. Jadi gini saudaraku Ampi, Anda harus tahu itu secara filosofi yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Dalilnya ada di dalam kitab Yesaya 50 nomor 1. Yang disebut domba adalah
Bani Yakub. Apakah saudara Ampi ini Bani Yakub? Anda membantahkan ayat yang tadi saya bawa, makanya kau baca dari Sabar atas. dulu. Dengar dulu. Sabar dulu, Bang. Kau jangan mempelintir-pelintir. Kau baca ayat itu dari atas, ayat 4, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan Iya, bahwa tahu. Yesus datang untuk domba-domba yang hilang daripada Israel. Tetapi Yesus menyambung perkataan itu, dia mengatakan bahwa ada domba-domba lain di luar kandang ini yang perlu saya selamatkan. Yaitu siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada ajarannya. Disitulah Yesus akan menyelamatkan mereka atau membawa mereka menjadi satu kawanan dengan domba yang hilang itu untuk dituntun oleh Yesus dan mendengarkan Yesus, mendengarkan perkataan-perkataan Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dengan ajaran kasihnya, yaitu orang-orang Kristen. Begitu. Jadi di luar bangsa Israel, Yesus pun datang untuk menyelamatkan mereka. Begitu. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang domba ini, saya ingin tahu, apakah Anda Bani Yakub? Di sini Itu saya dulu. tidak berbicara tentang Bani Yakub, tetapi Yesus yang berbicara bahwa ada domba lain. Kalau domba lain berarti bukan domba yang ada di dalam yang adalah keturunan Nabi Yakub, tetapi domba yang lain yang di luar daripada domba yaitu keturunan Yakub. Berarti ada orang-orang lain di luar Israel yang percaya tentang pengajaran Yesus. Makanya mereka masuk ke dalam kawanan domba itu dan menjadi satu dengan kawanan domba itu. Begitu, Suma. Bukan, maksud saya gini. Apakah Anda ini adalah Bani Yakub? Itu dulu. Saya tadi sudah pertegaskan bahwa saya bukan Bani Yakub, tetapi Yesus berkata menggunakan perumpamaan itu bahwa ada domba lain di luar bangsa Israel yang perlu untuk diselamatkan. Yaitu orang-orang percaya kepada ajaran Yesus. Begitu, Suma. Nah, kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, baik itu di dalam Yesaya 49, Kejadian 20, itu jelas sekali diterangkan, Kejadian 30, bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Itu dulu. Kenapa Yesus mengatakan masih ada lagi domba-domba di luar Yerusalem? Bahasa Yunaninya di situ aule. Aule itu artinya kandang. Di luar kandang ini, di luar Yerusalem, di luar halaman dari Yerusalem ini ada juga domba-domba. Kenapa disebut domba-domba di luar Yerusalem? Sabar dulu. Karena kalau kita lihat Yehezkiel 5 nomor 12-13, Tuhan Bani Israel, Eloa Abraham, itu membuat Bani Yakub berpencar ke seluruh penjuru mata angin, ke seluruh dunia. Sehingga Yesus berpesan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau pergi ke orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau domba dari Bani Israel itu ada di Indonesia, mereka harus ke Indonesia. Ada di Amerika, mereka harus ke Amerika untuk mencari domba. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Makanya kalau Anda baca Matius 15, ada orang Kanaan datang kepada Yesus, dia disebut anjing sama Yesus karena dia bukan domba. Benar, Bang Suma. Gitu. Oke, Begini, Bang bagus. Yang Bang Suma terangkan itu berbicara tentang orang-orang di luar Israel. Jadi domba itu kalau domba yang ada dalam kawanan itu yang hilang, itu yang Yesus datang untuk mencari mereka dan membawa mereka kembali kepada kandang itu. Tetapi Yesus lanjut dan berbicara bahwa ada domba lain di luar kandang ini, berarti di luar bangsa Israel. Israel itu berbicara tentang di luar daripada bangsa Israel. Salah. Orang-orang yang percaya kepada
Yesus Kristus Salah. itu yang mau diselamatkan, Bang Suma. Salah Anda, salah. Anda Aku tanya berbicara dulu. tentang kandang di dalam Israel. Kalau di dalam Israel itu disebut domba, atau keturunan Kutanya dulu. Yakub itu disebut domba yang hilang atau domba yang mau diselamatkan oleh Yesus. Tetapi Yesus berbicara lanjut. Dia mengatakan bahwa ada domba lain di luar daripada kawanan ini atau di luar daripada bangsa Israel. Itu merujuk kepada orang-orang percaya atau orang-orang Oke, percaya kepada baik. Yesus Kristus. Itu yang Oke, mau baik. diselamatkan, Bang Suma. Oke, baik. Begitu. Di- Jadi perjanjian lama kenapa berbicara berhenti tentang domba ngomong ini? yang merujuk kepada keturunan Wih. Yakub. Wih, Tetapi Wih, Yesus melanjutkan perkataannya itu bahwa ada domba Wih, di wih, luar orang Israel. Begitu. jadi gini, di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Tolong tunjukkan suara Yesus yang mengajarkan kemudian orang-orang untuk ibadah hari Minggu. Abangku, saudaraku yang di atas, coba buka tadi Yohanes 10 itu ulang, baru kita baca dari atas ke bawah supaya kita tahu konteks Anda kan- apa yang Yesus bicarakan. Coba Anda kan mengatakan 10 ayat Anda domba. 13 sampai 16, coba. Karena Nomor di situ sangat 27. jelas bahwa Yesus mengajarkan bahwa orang-orang di Nomor luar itu 27. akan dibawa untuk bergabung kepada Nomor domba-domba yang di dalam kandang itu dan 27. menjadi satu kawanan, sehingga mereka Nomor mendengarkan suara 27. Yesus. Kenapa dan nggak bisa mengikuti bicara apa yang- orang ini, woi? Kenapa kau bicara sendiri? Kau sudah gila kah? Bagaimana kan? Saya bertanya. Yohanes 10 yang Anda bawa itu di data 27, Yesus berkata begini, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka dombaku mendengar suaraku. Kalau Anda dombanya Yesus, saya minta Anda kemudian menjelaskan kepada saya di mana suara Yesus yang mengatakan tentang ibadah di hari Minggu. Kan dombaku mendengar Tidak suaraku. mungkin dong, kita berbicara tentang pengajaran Yesus dong. Yesus kan Justru mengajarkan karena itu. Semua. Saya kan mau menjawab kamu diam, jangan kamu panik. Ya justru karena itu. Dengarkan Saya dulu. mau menjawab Dengarkan dulu. kau. Dengarkan baik-baik. Yesus Kenapa berkata, kau panik? dombaku, aku mengenal Iya. dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Di mana suara Yesus yang menghantarkan orang ibadah Minggu? Di mana orang mengikuti Yesus berjalan ke gereja di hari Minggu? Ada? Yesus itu bukan mengajarkan tentang hari Minggu saja atau Loh, berbicara tentang Yesus hari Minggu mengatakan, saja. Dia aku mengajarkan, mengenal dengar dulu, dombaku. Suma, jangan kau panik. Saya jelaskan dulu, jangan kau panik. Aku Suma. mengenal dombaku, dombaku mendengar Iya, suaraku. saya mau jelaskan ayat itu, Bang. Wah, Jangan kau silakan. langsung membawa arahan pemikiran kami ke hari Minggu. Hari Minggu itu apa? Sabar dulu. Kan Kita Yesus berbicara mengatakan mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Iya, saya Mengikuti menjelaskan aku. tentang ayat itu. Kenapa kau panik? Loh kok aku panik? Aku ke sinagoge, muridku kemana? Aku ke sinagoge, muridku kemana? Jadi maksud Suma mendengarkan suara Yesus. Suma yang mendengarkan suara Yesus. Bukan. Saya Jadi bukan Yesus pengikutnya. juga sholat. Yesus Saya juga bukan- pergi ke saya bukan sinagoga. pengikutnya. Suma ke sinagoga juga. Saya pengikut Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaan saya, murid-muridku, domba-dombaku mengikuti aku. Aku ke sinagoge di hari Sabtu. Muridku kemana? Di mana di Al-Quran bilang harus berdoa di masjid? Di mana? Ya Allah ya Karim. Dengarkan saya, dengar. Makanya Yesus kau dengar dulu, mengatakan, saya jelaskan ayat itu. Jangan kau langsung membawa arahan pemikiran kami ke hari Minggu. Yesus Karena Yesus esensi mengatakan begini. daripada Yesus Kristus mengajarkan tentang kasih. Itu inti Ya, kalau daripada pengajaran kasih Yesus itu Kristus. yang disebut kasih bukan itu berbicara ada. tentang ibadah. Disebut kasih itu adalah mengikuti instruksi Yesus, itu disebut kasih.
Nah, sekarang Yesus Kasih itu mengatakan, mengasihi engkau sebagai musuh. Mengasihi bagaimana engkau. kau mengatakan Tetap aku kasih mengasihi kepada dan saya? Bagaimana kau sebut kau kasih kalau kau mencontohkan ibadah yang tidak pernah dicontohkan Yesus? Bagaimana kau bilang kamu kasih kepada saya kalau kau mengajarkan sesuatu yang Yesus tidak pernah Nah, ajarkan? Yesus itu tidak mengajarkan tentang badani, saudara. Kata siapa? Kata siapa? Hati yang menyembah. Kata siapa? Penyembah Kata siapa? harus menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus Jadi tidak berbicara berkata tentang badani, harus di dalam bersihkan Yohanes badan 14 nomor 12, Bukan, tetapi berbicara tentang barang hati aku yang berkata kepadamu, aku Gitu. Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dia kan Aku melakukan, melakukan. sabar. Aku melakukan pekerjaan di hari Sabat. Aku ke sinagoge. Yang percaya kepadaku melakukan itu juga. Nah, kamu hari Sabat kemana hari Sabat? Kamu kemana? Yesus mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mulai ngaco ini, mulai mabuk ini. Terlalu panjang, terlalu Makanya panjang. kau harus tahu itu. Sekarang saya buktikan kepada saudara nih. Kita Dia buktikan datang ya. Untuk menggenapi. Saudara Ampi, Jangan ini kau terakhir panik dari saya. Seharusnya saya ini punya giliran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Kenapa kau yang Sabar. menjelaskan? Berarti kau itu Saya- mau takut, kau mau takia di Saya sini. tidak Kau ada bertanya, bukti saya dari yang harus Anda. Jawab, bukan kau yang Anda harus tidak jawab. bisa memberikan bukti kalau Anda itu pengikut Yesus. Nggak ada Saya mau beri buktinya. bukti, tapi kau tinggal bicara terus. Bagaimana kita mau beri bukti? Tadi kesalahan Anda itu karena Anda menganggap diri Anda domba. Saya tidak menganggap diri saya domba. Yesus yang bilang sendiri bahwa domba di luar Israel itu domba yang di luar Israel. Tidak Di luar ada dari dikatakan kampung. domba di luar Israel itu nggak ada. Kau mengerti Jangan itu? menipu. Jangan menipu. Kau Tidak yang ada menipu. dikatakan di Yohanes 10 nomor 16 di luar Israel itu nggak ada dalilnya. Coba Anda baca. Apa nggak ada dalil? Justru Coba di Anda baca Al-Quran itu nggak ada Yohanes dalil. 10. Kau sembahyang di Yohanes masjid di 10, mana? Yohanes 10 yang Anda maksud tadi. Dengar. Yohanes 10 nomor 16 yang Anda maksud tadi boleh Anda baca. Ada nggak kata Israel di situ? Domba, kau dengar dulu, domba yang di dalam kawanan itu berbicara merujuk, kau dengar itu perumpamaan merujuk kepada bangsa Israel. Kalau Salah. domba di Salah. Jangan begitu, nggak bagus. Makanya Kamu yang punya Bible, kamu yang melintir. untuk mau framing. Kamu yang punya Bible, kamu yang pelintir. Nggak boleh kau pelintir Biblemu, nggak Kau yang boleh. pelintir-pelintir. Bentar, Di situ dikatakan. Aku ambil Alkitab, biar jelas. Kulihat kan langsung. Baca. Ambil Alkitab, Baca. Ini ngapain ribut-ribut Iya. satu. Sama-sama berjenggot kalian, aku sendiri yang beda, kalian pula yang berkelahi. Baca. Nggak ada kata Israel di situ. Ini penipu ini memang. Orang ini Saya nipu. tidak memang di situ tidak ada kata Israel di situ. Di situ Kamu Domba, dengar dulu semua. Kau jangan terlalu ketahuan. Di situ Menipu lagi. Menipu sendiri. Sabar. Ini akan terbukti siapa yang salah. Kau menipu. Saya wasit sini, saya wasit tenang. Dengar dulu semua, kau potong-potong apa baik, baca dulu. Sabar. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus ku tuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku. Dan dengar.
lucu nih. Panik dia. Menipu. Tadi dibilang Iya, Israel. kau yang penipu. Masih ada lagi domba-dombaku di luar Israel katanya. Dia baca dulu semua, kau jangan lari-lari, kau jangan takut. Nipu, Kau nipu. sudah baca, selesai dulu. Nipu nih. Baca saudara, Nipu baca. nih. Baca. Nipu nih. Ayat 16 kurang lagi bang ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mantap. Pertanyaan saya. Bobby, Pertanyaan kau mengerti saya. ayat itu? Sabar dulu Mengerti? Suma. Bahwasannya kita ini akan Pertanyaan dituntun gitu. saya. Pertanyaan saya, tunggu dulu. Pertanyaan saya dulu. Dengarkan dulu baik-baik. Suma kau diam dulu. Dengarkan dulu. Ketika dikatakan Bobby, masih ada kau lagi mengerti ayat itu? masih ada lagi domba di luar kandang ini. Pertanyaan saya, apakah ada Bani Israel di luar Yerusalem pada saat itu? Jawab. Apa kau dengar ayat itu? Bertanya terus. Yohanes, dengar. Yohanes Kau 15 dengar nomor dulu, 24. Suma. Kau selalu penat. Yohanes 15 nomor 24. Bobby mengerti Yesus tentang ayat mengaku. itu. Yesus mengaku, aku diutus hanya Bobby, kepada jangan domba. dengerin di situ. Aku diutus hanya Bobby, kepada jangan domba dengerin. yang Kau sesat mengerti dari tentang umat ayat itu, Israel. Abang Ampi, tenang dulu. Waktu masih Kau yang panjang. tenang, Anda masih Suma. Saya yang masih banyak menjelaskan. kesempatan Kau Anda bertanya, untuk kita yang menipu. jelaskan. Dengar dulu, dengar. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat Iya, benar dari ayat umat itu, Israel. Suma, Aku benar diutus- ayat itu. aku Tetapi diutus Yesus hanya berkata kepada bahwa domba. Ada domba di luar bangsa Israel, di luar daripada kandang. Enggak ada dalilnya. Enggak ada domba di luar bangsa Israel. Bukan, Bang, bukan, Saudara bukan. Ampi. Bukan bang, maksud dari bapak ini, aku ngerti maksud pemikiran bapak ini. Maksud domba-domba di luar tuh ibaratnya kayak orang beragama lain lah, tetap diterima sama Tuhan Yesus. Salah. Kamu jangan terhasut. Tidak Jangan. begini. Yang Itu disebut di luar domba. suku Israel. Dengar dulu. Sabar. Suma, Jangan kau nipu, jangan kau nipu. Jangan kau nipu. Jangan kau menipu. Jangan menipu. Orang-orang yang bukan Yahudi, yang di luar daripada Jangan orang menipu, Yahudi, jangan yang percaya menipu. kepada Yesus itu yang mau diselamatkan Oke. supaya jadi satu kawanan dengan Dinda, satu Dinda, Bibi. gembala. Dinda, Bibi. Cuma Coba buka Wahyu 3 nomor 9. Saya sudah buktikan. Diam dulu, oke? diam dulu, diam dulu, Orang diam dulu. Kristen itu pengikut Yesus. Sudah selesai. Diam dulu, Ampi. Jangan takut. Waktu kamu masih panjang untuk nipu, tapi jangan takut. Izinkan saya bicara dulu. Saudara Baby, kita dengarkan dulu apa yang dibaca. Sabar ya, pelan-pelan. Kita mau edukasi anak bangsa. Wahyu Baca berapa bang? Dinda, 3? baca. Wahyu 3 nomor 9. nomor 9. Nah, kau dengar ini Ampi ya. Lihatlah. Jangan sampai kuku. Santai, jangan kuku apa nih, jangan ngancam. Enggak, nanti nih Ampi nanti kupingnya nanti berasap Ampi tuh. Tengok aja, baca. Baca. Oh. Yang ayat 9, lihatlah beberapa orang di jemaah iblis, yaitu mereka yang menyambut dirinya orang Yahudi, Yang tetapi- menyebut santai bacanya. Oh, santai. Ulang. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyambut dirinya orang Yahudi. Menyebut, bukan menyambut. Menyebut ya, sorry. Ulang lah. Aduh, Ulang. deg-degan aku serius. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara Ampi, Anda orang Yahudi? Anda jemaat Yahudi? Anda orang Yahudi? Bang, kena mood bang. Nanti makin panjang jenggotnya nanti. Kena mood, pencet, kena mood abang. Abang kena mood. Jemaat iblis dia nih.
Islam datang mengasihi dirimu, kamu nggak Itu logika percaya. falasi. Itu namanya logika falasi. Begini saudaraku. Dalil. Itu Dengar dalil. dulu. Sumpah, kenapa kau takut? Saya jelaskan ayat itu buat kau. Silakan. Dengar Suma. Dari tadi dan kami orang Kristen tidak menyebut diri kami sebagai orang Yahudi. Dengar. Tetapi Oke. dengar dulu, jangan kau potong. Orang Kristen tidak menyebut dirinya sebagai orang Yahudi. Tetapi Tapi- domba lain itu dibawa masuk menjadi satu kawanan. Jadi domba itu bukan orang Yahudi, tetapi dibawa masuk untuk diselamatkan. Gimana ceritanya? Ini. Tidak Coba, ada orang coba. Kristen menyebutnya dia dirinya orang Yahudi. Coba saya ulang lagi ya. Dinda, Yesaya 52 boleh Anda bacakan kepada saya. Itu mau lari lagi kemana? Mau lari ke Enggak, saya? supaya Anda Saya sudah jawab, mengaku ya. bahwa Anda satu kawanan. Anda mengaku sebagai satu kawanan dengan Bani Israel. Nah, kita baca Yesus, Yesaya dengar 52. dulu. Yesus Kita membawa dengarkan, kawanan Yesaya 52. itu masuk ke dalam kawanan itu. Iya. supaya mereka Iya, tidak satu atau mendengarkan Yesus. Oke, kita Bukan buktikan. orang Kristen Dinda Baby menyebut bisa dirinya baca Yahudi. Yesaya 52. Salah. Yesaya 52 tolong dibacakan. Apakah saudara Itu mau lari-lari. jenggot naga ini Semua bisa itu satu lari-lari kawanan cari dengan orang lari. Yahudi? Sabar bang, sabar. Kita mau mengedukasi anak bangsa, bukan mau menipu anak bangsa. Untuk membuat pembenaran. Dibuka Orang mic-nya, yang buka membuat mic-nya Dinda. pembenaran itu suka lari-lari. Nggak bisa, kita harus berdalil bosku. Dibuka deh, Itu biar karena mau membuat didengarkan. pembenaran. Itu Oh, bukan enggak bisa. kebenaran, tetapi pembenaran. Tadi Anda bukan bukan jemaat Yahudi. Anda bukan jemaat Yahudi. Iya, saya 52 Oke, ayat itu berapa? satu. Saya tidak menyebut diri saya sebagai orang Yahudi. Oke, Tetapi udah saya diam dulu. diselamatkan oleh Yesus Kristus. Anda mengatakan orang Anda bangsa itu lain masuk yang ke di satu kawanan dengan Yahudi kan, Bani Israel kan. Nah, kita baca Yesaya 52 coba. Oke. Itu Yesus yang bilang sendiri, bukan saya yang bilang. Terjagalah, Baca. Kau bisa terjagalah. cari pembenaran saja, Suma. Hargai kitab Terjagalah, suci mau dibaca. terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaianmu kehormatanmu, hai Yerusalem. Kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Gimana? Kau mau masuk ke Yerusalem? Kau mau masuk ke Yerusalem, ke satu kawanan dengan dombanya Yesus? Iya, Ampi. Yakin? Saya yakin karena Yesus yang bilang sendiri, bukan saya yang bilang. Kamu tidak bisa. Tidak bisa orang Kristen masuk ke dalam kota kudus. Karena orang Kristen itu najis Kau menurut harus Yahudi. mengerti bahwa Tidak Yesus boleh. datang itu. Bang, Kalian tidak bersunat. Gini. Jadi kalau misalnya kan ada adekku nih yang apa nih, yang ibaratnya yang angkatan lah. Jadi dia nih pengen membikin orang tuaku ke Yerusalem. Nggak mungkin nanti diperiksanya titip bapakku. Bapak ada sunat belum? Nggak mungkin gitu kan? Nggak Iya, boleh. iya. Nggak boleh masuk. Nggak boleh. Itu melanggar. Itu dalil. Emang diperiksa bang? Enggak. Kalaupun misalnya tidak diperiksa, tapi kita tahu diri dong. Karena kota kudus itu nggak boleh menurut firman Tuhan, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana. Itu dalil. Tahu diri dong. Benar. Makanya sebagai yang bukan domba, ngapain ke sana? Kalau bukan domba ngapain? Jadi kalau udah seumuran kayak gini nih, disunat udah kapalan lah judulnya. Nggak agak ngeri ya? Daripada Tidak. orang yang dibawamu ini nggak sunat, dia udah kayak pelepah kelapa, dia punya apa itu? dengar dulu. Udah kayak aspal, udah berkarat Itu pun. sunat dari mana? Tidak ada perintah dalam Al-Quran tentang sunat. Oh, Bang. Kau jangan perintah. Kenapa? Di mana ayatnya Kenapa di kau Al-Quran menangis? disebutkan sunat? Kenapa kau menangis? Kenapa Kalau kau menangis? bisa Itu tunjukkan saya dalil ayat, tadi, kalau dalil. benar turun, saya mati. Dalil. Itu dalil, Di dalam oke? Al-Quran tidak ada sunat. Kau itu Kembali penipu. kita kepada tema. Kembali kepada Di dalam tema. Al-Quran tidak ada sunat. Kenapa kau takut? Tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk sunat. Cuma jangan kau bicara banyak. Coba kau tunjukkan ayatnya tentang sunat di Al-Quran. Oke, Kau kembali kenapa? kepada tema. Kita face to face. Ayo berbicara tentang sunat. Kembali kepada ayo. tema.
kembali Ayo, kepada kau tema. kenapa menakut? Di mana Di dalam ayatnya kitab Al-Quran berbicara tentang sunat? Tidak ada cuma. Kalau kau dapat ayatnya, saya lompat sekarang dari atas hubungan rumah. Coba. Aduh. Saya kasih tentangan buat kau semua. Kenapa di saat kamu menemukan dirimu nggak boleh masuk ke kota Kudus, kau ngamuk? Kenapa? Saya dipanggil oleh Yesus, dipilih oleh Yesus untuk masuk ke dalam kawanan itu, Bang. Bukan keinginan saya. Oke, Yesus yang oke, bilang, kau masuk ke dalam kawanan ini supaya kau jadi dombaku, Baik. saya jadi gembalamu. Begitu. Baik. Berarti Jadi, kalau Anda kau merasa berbicara tentang sunat, bicara Bang sendiri Suma, dia kalau soalnya. kau berbicara tentang sunat, kau tunjukkan dulu satu ayat dalam Al-Quran berbicara Berarti tentang Anda sunat. merasa ini, Kalau kau berarti dapat, Anda saya lompat dari Monas. berarti Anda merasa kalau di dalam diri Anda ada Yesus, gitu. Karena Bukan, Bang. yang disebut Maksud abang yang di bawah ini dia meminta data abang. Ada nggak abang di Muslim ini disuruh sunat? Itu maksud abang nih. Oke, Ada baik. nggak dapat di ayatnya? Itu Baik, yang diminta baik, ya, baik, makanya baik. dia mete-mete aja kan. Baik. Di dalam Islam ada dua hukum, ada dua sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadits, as-sunnah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran millah Ibrahim. Millah dalam tradisi Yahudi itu adalah berit millah. Berit millah dalam Abang kena mood, dia kena mood. dalam tradisi Yahudi, biarkan aja dulu, dia nggak mau berhenti bicara soalnya. Nggak mau berhenti bicara dia. Berit millah, perjanjian sunat, itu diajarkan kemudian di tradisi Yudaism. Sedangkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran millah Abraham. Apa millah Abraham? Itu sunat. Oh berarti memang nggak ada di Al-Quran bang, tapi ngikuti dari sejarah yang apa yang maksud abang ini? Terus Yang milah Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk bersunat. Abraham mengajarkan keturunannya bersunat. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk bersunat. Jadi perintah yang datang kepada Bani Israel melalui Abraham. Perintah yang datang kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad. Perjanjian di dalam kitab Kejadian nomor 76, nomor 7 dan seterusnya sampai 23 sampai 26, Tuhan mengatakan begini, inilah perjanjian kekalku kepadamu wahai Abraham, wahai Ismail, wahai Ishak, kepada anak-anak kalian, keturunan kalian secara turun-temurun, bahwa setiap laki-laki di antara kalian dari keturunanmu wajib hukumnya bersunat. Ismail keturunan Nabi Abraham. Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail. Secara turun-temurun, dua bangsa di bumi ini itu secara turun-temurun bersunat. Yang pertama adalah Bani Israel, yang kedua adalah Bani Ismail. Dua saudara ini secara turun-temurun bersunat sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka punya perjanjian kekal dari Tuhan mereka. Jadi tanda perjanjian dengan Abraham adalah Kau menafsirkan bicara ajaran dalam kitab suci orang Yahudi itu perintah, itu bukan ajaran. Itu perintah untuk dilaksanakan, itu bukan ajaran. Jadi kau bicara mila itu kau penipu. Mila itu kan ajaran, sedangkan sunat dalam Alkitab itu perintah untuk melakukan. Begitu. Kalau milah, kalau bicara tentang kitan baru itu. Kalau orang Yahudi, kalau orang Yahudi milah itu apa? Kalau orang Yahudi milah itu apa? Kalau orang Yahudi milah itu apa? Milah itu ajaran, bukan kitan. Oke. Ajaran Mari itu kita lihat berbicara ya. tentang ajaran-ajaran para nabi. Tetapi kalau sunat Oke. itu perintah. Itu perintah Allah kepada Abraham untuk sunat. Oke. Kalau kau Oke, berbicara kalau milah milah, Abraham itu apa? itu ajaran atau agama. Agama. Nah, Di mana- agama Abraham itu, di mana ajaran kitan? Abraham salah satunya apa? Dalam Al-Quran kitan mana kitan? Tunggu, aku kasih kamu data. Katanya kalau di Alkitab itu Oke. dipotong kulit Oke, katanya. sabar. Oh jangan penipu semua. Oke,
Kita nggak ada sebenarnya kita nggak lagi sedang membahas tentang sunat ya, tapi nggak apa-apa. Kau yang bawa sunat tadi, makanya kau penipu. Tidak bang, kan di situ dikatakan di Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Kami bersunat. Sunat itu perjanjian lama, sedangkan perjanjian Nah, baru itu lari bukan kemana-mana. perjanjian sunat. Coba. Tadi, Perjanjian baru itu menyuruh untuk dibaptis. dengar dulu. Tadi di Yesaya 52 Bicara nomor 1. sunat, berarti kau harus tunjukkan juga dalam Al-Quran di mana Dengar sunat dulu. kata-kata. Astagfirullahaladzim. Dengar dulu. Di Yesaya 52 tadi nomor 1, di situ dikatakan, berterjaga-jagalah Yerusalem, kota Sion, jangan lagi ada padamu orang yang najis, orang yang tidak bersunat masuk ke dalammu. Nah, kami umat Islam bersunat, boleh masuk ke Yerusalem. Kamu nggak boleh. Tadi kamu mengatakan bahwasanya kamu mau satu kawanan dengan Bani Israel kan? Tapi faktanya kamu tidak bersunat, berarti kau tidak boleh satu kawanan dengan mereka. Bagaimana satu kawanan kalau kau tidak bersunat? Nah, berarti yang satu kawanan dengan Bani Israel ya kami umat Islam. Berarti kalau abang yang orang Islam ini boleh ke Yerusalem? Boleh, makanya Masjidil Aqsa kan nggak ada di sana Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran tidak ada kata sunat. Kenapa jadi Al-Quran? Kenapa jadi Al-Quran yang jadikan sandaran? Yesaya 52 tadi, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Kata sunat di situ dalam bahasa aslinya apa, Bang? Kata sunat dalam bahasa aslinya apa, Bang? Kenapa lari ke bahasa aslinya? Itu tidak bisa menipu saya, Suma. Saya sudah tahu. Kenapa bisa lari ke sana? Apa maksudmu? Kata aslinya dalam Yesaya itu sunat itu apa? Ya enggak, apa emangnya? Apa bahasa aslinya? Sunat di situ. Di situ berbicara tentang apa? Coba, kau buka dulu. Ya, cuman bertanya doang. Bertanya doang, nggak paham dia. Cuman bertanya doang. Penipu, makanya saya tanya kau. Karena Lu kok jadi saya penipu? dalam Al-Quran. Itu tidak Ketika berbicara mengenai dengar. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran apa yang tidak berbicara sunat, Anda Cuma. sebutkan tadi, Jangan kau cocok. kacau ini orang. Cocok memang kau jadi orang Kristen. Cocok Memang sekali. kau juga cocok jadi orang Islam karena kau itu tukang menipu. Apa yang saya tipu? Nabi Muhammad berkata harus bisa menipu dalam 3 hal kan? Satu apa? Nipu satu. Oke. Satu apa? Menipu dalam 3 hal. Iya, satu apa? Satu yang menipu. Apa? Tapi Tiga kalau hal di yang Kristen boleh menipu dalam segala hal. Dari mana? Mau kau? dalil? Kau itu yang penipu itu. Mau dalilnya? Kalau ya katakannya, kalau tidak Enggak, katakan ku tanya Jadi dulu. itu dapat Kau mau dalilnya? Kalau di Kristen itu boleh menipu dalam segala hal. begitu Suma. Saya sudah buktikan bahwa orang Kristen Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus Kristus kau beritakan dengan cara propasis atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Kamu ngerti bahasa apa arti propasis dalam bahasa Yunani? Propasis itu mengelabui, berpura-pura, palsu. Paham? Roma 5 nomor 20. Coba gini, Di Bang. mana dusta semakin melimpah. Di mana dusta semakin melimpah, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Ngaco. Memang betul yang dibilangnya, Bang? Apa betul yang dibilangnya tuh? Ibaratnya dibilangnya di dalam agama Muslim kalian ada 3. Apa tadi sebenarnya? Ada 3 apa? Memang ada? Bukan berbohong. Artinya, yang pertama, menyenangkan hati istri. Contoh ya. Ketika istri memasak makanan asin, Oh. terus kita bilang, ih enak sekali masakannya.
Padahal dalam kayak simpang dalam gitu. segala hal. Tapi boleh kita mengatakan, waduh, enak sekali masakanmu sayang. Padahal Itu boleh. aduh, kayak rasa air got gitu. Selain itu nggak boleh. Selain itu nggak boleh. Kedua, orang yang berseteru. Misalnya ada orang berseteru, saudara ingin saling bunuh nih. Saudara, kita boleh mengatakan saudaramu sebenarnya selalu menceritakan kebaikan-kebaikanmu dan dia ingin sekali kemudian berdamai samamu. Padahal enggak. Lalu kita datang lagi kepada saudaranya yang satu. Sebenarnya saudaramu itu selalu rindu samamu loh, pingin kali. Masa bang? Akhirnya kita pertemukan, damai mereka. Itu boleh di Islam. Yang ketiga adalah siasat dalam perang. Dalam perang boleh orang mengatur siasat. Apa siasat itu? Ya berpura-pura mengelabui musuh. Itu boleh. Dalam 3 hal ini di Islam boleh. Dan semua orang Itu melakukan itu. kalau Itu seperti yang abang, dibaikkan. kalau seperti abang yang bilang tiga-tiganya itu nggak di dalam Islam pun, di dunia nyata pun kayak gitu orang pasti ngelakukan. Ya nggak sih? Itulah yang dimaksud. Iya, betul. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud 3 hal itu. Aku besok kalau misalnya Tapi kalau gimana? Tapi kalau di misalnya- dalam ajaran Paulus boleh menjadi semua dalam semua. kau 1 Korintus 9. Paulus kayak benci kali kau sama si Paulus. Kayak mana bentuk si Paulus? Ajaran 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20 21. Paulus itu bisa menjadi apa saja. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Jawa ngaku Jawa, kepada orang Bugis dia ngaku Bugis. Itulah Paulus. Itu dalilnya tuh. Dalilnya seperti itu. Mau kayak mana? Cuman kalian yang tidak mendalami isi Bible, kami yang mendalami gitu. Tapi lebih baik aku jelas-jelas bang. Aku ibaratnya dalam arti kata ini banyak yang ngomong asyhadu. Aku ibaratnya nggak memihak ke kiri ke kanan. Aku di tengah aja dulu nih. Ibaratnya yang mana yang betul lah. Yang mana yang betul disampaikan. Itu aja. Kayak mana sama bang cocok kan? Iya, saya berbicara pasti pakai dalil. Kalau ada hal yang saya utarakan pasti dalil. Kayak rada-rada takut kebongkar abang waktu dia ngomong tadi itu. Kuperhatikan Ngomong kayak apa? abang pleset-pleset kan, misalnya dia kayak mau menggali abang kan. Jadi abang plesetkan ke pertanyaan lain. Oh enggak, karena kita tidak sedang fokus ke situ. Dia larinya ke sunat. Kapan kita bahas sunat malam ini? Dia cuma mengatakan bahwa kami orang di luar Yahudi akan digabungkan satu kawanan dengan orang Israel. Ku kasihlah data Yesaya 52 tadi nomor 1 bahwa orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke sana. Jadi bagaimana mungkin satu kawanan dengan Bani Israel? Oleh ku kasih data. Dia ngumpet, lari bertanya tentang sunat. Kita tidak sedang bahas sunat. Tapi aku Dari kepikiran dulu- kayak gini loh bang. Abang nggak merasa dirugikan abang? Kenapa bisa rugi? Kenapa bilangnya? Kenapa? Abang berapologet kayak gini.